Oh, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bertemu lagi di sesi 3. Nah, tadi di sesi 2 kita sudah membicarakan soal Ibu Gembala akhirnya mencapai impiannya ya, oleh karena pertolongan Tuhan. Dan juga dalam perjalanan tersebut tetap ada godaan-godaan dari si iblis, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap kuat. Nah, jadi di sesi 3 ini tadi saya dengar Ibu Gembala ke luar negeri terus ya berarti ya. Kalau ke dalam negeri gimana? Itu dia, itu menarik sekali. Jadi saya kembali dulu kepada apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Rencanaku bukanlah rencana. Berarti segala rancangan saya itu gagal. Tetapi saya melihat rancangan Tuhan yang terbaik itu adalah yang pertama, kalau saya menjadi pramugari atau saya kerja di airlines, walaupun saya mendapatkan tiket gratis, tetapi saya harus berbayar hotel. Saya harus berbayar makan. Seperti itu. Banyak hal-hal yang harus dibayarkan. Tetapi kalau saya dengan pekerjaan saya sekarang yang saya kerjakan, saya mendapatkan tiket free, akomodasinya free, makannya free, Wah, enak bahkan ini. dibayar juga. Ya, itulah rencana Tuhan dan saya sangat bersyukur Tuhan itu sangat baik ya. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita belajar mengalir dalam setiap rancangan dan rencana Tuhan. Selalu berdoa dan tanya Tuhan apa yang terbaik. Amin. Dan saya akhirnya dari Eropa, dari benua ke benua saya pergi. Katanya udah semuanya ya, kecuali satu ya. Saya benua Afrika sudah ke Afrika Selatan, lalu Eropa, itu Eropa Barat dan Eropa Timur. Belum semua sih, tapi ya overall oke gitu. Lalu benua Australia. Asia, benua Asia itu hampir semua, yang belum mungkin Myanmar. Kamboja hampir semua sudah, kecuali mungkin Myanmar.
Kamboja, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Jepang, Korea, Filipina, Vietnam, Taiwan, Banyak. Hong Kong, apa? Mungkin ya Myanmar yang belum pernah. Brunei juga belum. Iya, Brunei belum, Brunei. Pingin tapi belum ada. Kalau benua Australia sudah. Australia ya negaranya, kotanya Perth, Sydney, Gold Coast, Brisbane, Melbourne. Itu baru kota-kota yang pokoknya aja. Kalau Amerika berarti belum. Amerika memang saya dari dulu entah mengapa tidak pernah terlintas untuk pergi ke sana. Kalau Australia iya sudah memang pernah terlintas. Ya, Amerika belum dan New Zealand juga belum. Kalau New Zealand saya pingin satu lagi, mimpi saya Tuhan jawab mau ke New Zealand. Amin. Ya. Amin. Itu. Lalu akhirnya perjalanan saya ke sana dan saya bertemu dengan orang luar negeri, orang mereka banyak ya. Dia tanya, dari mana? Kebanyakan orang mengira saya itu dari Filipina. Karena muka saya katanya kayak Filipino. Oh iya, saya ke Arab juga pernah, ke Dubai. Dubai. Ke Dubai, Abu Dhabi saya juga sudah pernah ke sana. Keren, keren. Harus ke sana. Gurun pasir ya itu ya. Gurun pasir, keren. Lalu karena di sana banyak orang Filipin, di Dubai banyak orang Filipin. Jadi waktu saya naik MRT disangkanya saya orang Filipino. Seperti itu. Dan kebanyakan saya disangka orang Filipino dan diajak bahasanya bahasa Tagalog. Waduh. Saya bilang saya Indonesia. Indonesia di mana? Waduh. Gitu kan. Waduh, kasihan banget ya. Waktu saya ke Eropa mereka juga bilang Indonesia di mana? Katanya gitu. Indonesia bagian sebelah mananya Bali. Saya bilang ini, you salah. Aduh. Bali ada di Indonesia. Bukan Indonesia ada di sebelah mana Bali, bukan. Ya itulah ya. Aduh. Karena promosinya itu Indonesia Bali. Bali, mereka kalau Bali mereka tahu. Lalu Bali bagaimana? Dia tanya sama saya. Pasti bagus. Island of Paradise gitu kan. Saya bilang iya bagus. Padahal dalam hati sedih. Saya belum pernah loh ke Bali. Waduh. Tapi ke luar negeri udah pernah sering. Kemana-mana sudah. Betul. Sampai ke negara terakhir itu saya ke Skandinavia. Skandinavia itu saya ketemu itu yang tanya saya. Di pesawat juga suka ngobrol. Tapi mereka selalu tanya Bali. Jangankan Bali, saya paling jauh itu ke Bandung. Ke Jogja, ke Borobudur. Iya paling jauh. Bali belum pernah. Aduh Tuhan, malu juga saya ya. Saya kemana-mana udah Indonesia belum. Akhirnya sampailah saya di satu pekerjaan yang membuat saya keliling Indonesia. Iya Tuhan itu begitu baik ya kan. Masa sih saya belum pernah ke Bali? Akhirnya sampai saya ke Bali itu berapa kali. Dan itu pun dengan satu pertemuan waktu itu. Saya bekerja, saya punya satu visi dalam pekerjaan saya. Adalah untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri saya, tapi saya bekerja menghasilkan ada berkat. Berkat itu saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sampailah satu waktu semuanya sudah berakhir. Dan ada satu panggilan pekerjaan. Saya sebenarnya gak mencari pekerjaan itu. Sebenarnya saya itu hanya kirim email karena ribet bahasa Inggrisnya. Saya tanyalah sama Mister yang saya panggil Kunsem yang menjadi bos saya itu. Saya tanya, you punya perwakilan gak sih di Indonesia? Maksud saya biar gak ribet ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dia bilang, wah saya memang lagi cari khususnya perempuan. Lalu saya dengan spontan saya bilang gini, bisa saya ngelamar gitu. Tapi ternyata ini masih dalam rancangan Tuhan loh. Rencana Tuhan untuk hidup saya. Jadi boleh. Melamarlah saya. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2007. 2007. Cukup lama. 2007 saya melamar. Lalu di pelamaran saya itu dia bilang begini. Nanti kita ketemu waktu itu kan bulan Desember akhir. Kita ketemu Februari karena saya mau ke Indonesia kita interview. Oke.
Waktu Februari datang, mau interview. Ya namanya saya naik kendaraan umum, ya kan. Jamnya itu telat. Waduh, udah telat nih. Dan memang waktu saya ketemu sama Kun Sam, itu dia udah mau berangkat. Udah mau berangkat sementara berkemas-kemas mau berangkat ke Bangkok. Gitu. Lalu tapi masih panggil saya untuk interview. Tahu, saya itu keringetan. Karena saya buru-buru, keringetan, nggak ada make up. Keringetan, udah gitu, wah bajunya udah nggak tahu deh. Ya, jauh dari sempurna istilahnya. Ya saya cuma berharap, ya kalau Tuhan izinkan, pasti saya diterima. Terakhir udah, saya interview ini selesai. Dia udah mau berangkat, tapi dia bilang satu pesan. Kalau you nggak bisa, tolong you kasih tahu orang yang bisa menggantikan. Wah, berarti saya diterima dong, gitu kan. Tapi gajinya gimana nih gitu ya. Saya kan gak ada bayangan ini gajinya di berapa. Iya, ya saya polos-polos aja. Ternyata gaji saya tuh rendah banget. Dalam hatiku gini, kata teman-teman saya bilang begini juga, pantesan kamu diterima. Iya, mintanya juga cuma rendah sekali katanya. Akhirnya diterima lah. Ya, tapi itu dalam rancangan Tuhan, Tuhan menjadikan yang terbaik sehingga apa? Dengan pekerjaan itu saya boleh mengenal Indonesia lebih dalam lagi. Saya ke Jogja melihat Borobudur, saya ke Bali, saya ke Kalimantan, bahkan sampai ke Kalimantan loh. Cuman Maluku yang belum pernah. Ke Papua sudah pernah, tapi waktu itu urusan pekerjaan. Saya waktu itu ke Jayapura. Ke Papua sudah pernah, Sumatera, Medan, apalagi Lake Toba, aduh luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia, oleh sebab itu saya pakai batik. Dan ciri-ciri saya selalu bangga, saya Indonesia. Karena apa? Saya selalu pakai batik dimanapun saya berada di negara mana. Sampai ada teman saya ketawa, saya pernah punya celana pendek saya itu batik. Teman saya ketawa. Dia bilang gitu. Lucu banget sih katanya gitu. Masa pakai celana pendek batik begitu, bangga lagi. Dia bilang gitu. Saya bilang iya dong bangga. Batik Indonesia punya, siapa yang gak bangga gitu. Saya selalu bangga ya. Bangga menjadi Indonesia. Sebab itu saya belajar juga selalu mencintai negeri ini. Karena Tuhan melahirkan saya di Indonesia. Saya mencintai Indonesia, berdoa untuk Indonesia. Ya, anak-anak muda walaupun engkau dengan kemodernanmu sekalipun itu, tetapi jangan lupa cintailah bangsamu. Dengan menghargai produk-produk Indonesia ini. Iya kan, selalu pakai batik, jangan kalau pakai batik, ih kuno. Gak ada yang kuno, kita harus bangga. Kita pakai batik berarti kita Indonesia. Saya di luar negeri paling bangga saya kalau pakai batik, betul. Karena saya Indonesia, saya bangga. Itulah perjalanan kehidupan. Ya. Nah, terus kan sekarang kan kita lagi di era pandemi kan. Otomatis travel kan sekarang lagi pada tutup gitu kan. Itu jadinya bagaimana tuh? Terus nanti ke depannya kira-kira apakah ada rencana baru atau ada sesuatu yang lain gitu? Ya sejak pandemi ini terus terang, ini adalah hal yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba datang begitu saja. Semua teman-teman saya, kawan-kawan saya, mereka mengalami keruntuhan. Semua tidak mempunyai pekerjaan sampai saat ini. Tidak ada yang bisa dikerjakan. Jualan makanan paling. Mereka berganti haluan, mereka berjuang dengan jualan online, makanan, postingan yang tadinya postingan negara ini dan negara itu sekarang semuanya tinggal kenangan. Yang ada sekarang makanan ini dan makanan itu, produk ini dan produk itu, iya kan. Ya. Pokoknya banyak sekali. Tetapi kita harus berjuang dan kita harus optimis bahwa satu saat nanti pariwisata akan kembali. Amin. Ya, kita hanya serahkan sama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Apatah lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan selalu pelihara dengan baik dan sempurna. Anak-anak muda tetap giat, tetap selalu dekat dengan Tuhan. Serahkan masa depanmu di dalam rancangan Tuhan. Walaupun engkau mempunyai rancangan jalan tersendiri, tapi tetap berdoa.
Kalau itu memang kehendak dan seizin Tuhan, hasilnya Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Amin. Dalam hal pergaulan, malah kita harus bergaul dengan teman-teman dan kawan-kawan kita yang tidak seiman. Kita harus bergaul dengan mereka, tetapi kita harus tunjukkan warna kita. Kita anak Tuhan, kita berbeda dengan mereka. Supaya kita bisa menjangkau mereka dan bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kita. Amin. Ya, selalu hidup dekat dengan Tuhan, selalu menyembah Dia, hubungan yang baik harus terjadi. Itu hubungan dengan Tuhan bukan hanya tiba-tiba simsalabim terjadi. Ada proses. Ada Ya. proses yang dikerjakan sehingga merasakan kebersamaan dengan Tuhan itu betapa hebat dan betapa dahsyat. Walaupun ada kadang kalanya kita terasa berat dalam hidup ini seperti pandemi sekarang ini. Krisis ekonomi sangat luar biasa. Hampir mungkin banyak sekali mereka yang sudah berputus asa. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita harus tetap semangat. Banyak teman-teman yang sudah pergi karena COVID. Mereka sudah dipanggil pulang, gak tahu pulang kemana. Banyak teman-teman sudah tiada ada. Rasanya baru kemarin ada teman-teman yang dekat, yang biasa kita ketawa ketiwi. Sekarang mereka sudah tidak ada. Bagaimana nanti rasanya waktu kumpul semua dengan beberapa teman yang tidak ada. Sangat sedih rasanya. Tetapi inilah, percaya bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan percobaan melebihi dari kekuatan kita. Anak-anak muda, tetap bersemangat, mencari hidup ini bukan hal yang gampang, bekerja keras bukan hal yang gampang, ya. Tetapi jangan lupakan Tuhan dalam pekerjaanmu, itu saja saya minta. Jangan melupakan Tuhan dalam apa yang engkau kerjakan, selalu melibatkan Tuhan dan menjadi saksi dimanapun engkau berada. Amin. Itu pesan saya. Nah, jadinya kan kita kan sudah dengar juga kan dari pemerintah kalau lagi pada vaksin dan sekarang kan. Jadi semoga tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin kita bisa akhirnya pariwisata Indonesia bisa hidup lagi ya. Amin. Nah, jadi itu merupakan perjalanan kisah hidup Ibu Gembala kita di GPD Efata. Dari yang kecil tadi diurus oleh single mom, Mami Sarah memang wanita yang sangat-sangat kuat ya. Bisa membesarkan bayi yang tadinya prematur hingga akhirnya menjadi sebesar ini. Itu saya yakin pasti butuh perjuangan yang sangat-sangat besar dan terutama pertolongan dari Tuhan. Walaupun hidup tanpa seorang ayah, tapi kita semua memiliki ayah yang sangat-sangat kekal. Yang memiliki semuanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau begitu, terima kasih Bu Gembala karena telah men-share kisah hidupnya. Semoga kita semua yang ada di rumah dan yang ada di sini terinspirasi oleh kisah hidup Ibu Gembala. Satu pesan saya, tetap semangat dalam hidup ini. Amin. Ya, tetap tersenyum, ya. Walaupun ada masalah, tetap tersenyum. Saya Amin. selalu tersenyum karena saya bersuka cita ada Yesus yang luar biasa. Haleluya, berkemuliaan Selalu Tuhan. bersemangat ya. Anak muda jangan loyo-loyo. Ya. Saya suka sedih kalau lihat anak muda loyo-loyo, betul. Ya kayak kurang makan, kurang tidur gitu ya. Ya kayak kurang vitamin ya. Padahal kan mama papanya kasih makan banyak-banyak. Oleh sebab itu pemuda harus semangat. Harus lebih semangat dari saya. Waktu memuji Tuhan lebih semangat lagi. Amin. Waktu mendengarkan firman Tuhan lebih semangat lagi. Jangan ngantuk. Saya kasihan ya. Suka lihat gak memperhatikan gitu loh. Dalam ibadah mari bersungguh-sungguh ya. Saya mengajak kita semua, Heski, kawan-kawan. Kalau beribadah selalu semangat. Amin. Ya. Ingat Tuhan, di ujung hidup kita ada Dia yang menanti kita. Di dalam rumah Bapa di sorga ada upah kita yang Tuhan sediakan buat anak yang setia. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.